Anda kembali di iNews Prime bersama saya Abraham Silaban. Pemirsa, kejuaraan balap motor road race di Nrekang, Sulawesi Selatan berakhir ricuh. Penonton dan pembalap saling baku hantam. Kejuaraan balap motor Kapolres Nrekang Cup Road Race 2022 yang digelar di sirkuit Galonta, Kabupaten Nrekang, Sulawesi Selatan berlangsung ricuh. Salah satu pembalap sempat diadang dan dikeroyok penonton saat balapan masih berlangsung. Kericuhan terjadi saat salah satu pembalap hendak menikung. Tiba-tiba seorang pria dari arah penonton masuk ke lintasan dan mengadang pembalap. Korban tiba-tiba dikeroyok penonton yang berada di lokasi balapan. Pihak keamanan kemudian datang dan melerai pengeroyokan ini. Diduga, pengeroyokan ini dipicu saat pembalap asal Sudu tidak terima dijatuhkan oleh pembalap asal Kecamatan Nrekang yang jadi korban pengeroyokan. Satu penonton yang diduga ikut mengeroyok pembalap ditangkap polisi agar tidak membuat kericuhan kembali. Sementara kedua pembalap yang berselisih sudah didamaikan. Terkait insiden pengeroyokan terhadap pembalap yang terjadi kemarin atas kesigapan panitia serta aparat keamanan TNI Polri dibantu Satpol PP, dan hal ini dapat diselesaikan secara damai di sekretariat panitia yang dihadiri juga oleh orang tua pembalap, sehingga kegiatan dapat dilanjutkan dan selesai dalam keadaan aman dan lancar. Selain ricuh, saat balapan berlangsung, satu penonton yang berada di pinggir sirkuit tertabrak ketika dua pembalap saling bersenggolan hingga terjatuh. Penonton yang terluka pun langsung dibawa ke rumah sakit terdekat. Pemirsa, mulai hari ini 13 koridor bus Transjakarta kembali beroperasi 24 jam. Perpanjangan jam operasional dilakukan untuk melayani masyarakat yang masih beraktivitas hingga larut malam. Mulai 12 September 2022, PT Transportasi Jakarta mulai memperpanjang jam operasional bus Transjakarta di 13 koridor. Transjakarta jam reguler beroperasi mulai pukul 5 sampai pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kemudian dilanjutkan dengan layanan angkutan malam hari atau AMARI mulai pukul 10 sampai pukul 5 waktu Indonesia Barat esok harinya. Dengan demikian, operasional Transjakarta kembali ke jam normalnya seperti sebelum memasuki masa pandemi COVID-19. Tiga belas koridor Transjakarta yang beroperasi 24 jam diantaranya koridor 1 Blok M Kota, koridor 2 Pulau Gadung Harmoni, koridor 3 Kalideres Pasar Baru, koridor 4 Pulau Gadung 2 Duku Atas, koridor 5 Kampung Melayu Ancol. Koridor 6 Ragunan Duku Atas 2, koridor 7 Kampung Rambutan Kampung Melayu, koridor 8 Lebak Bulus Harmoni, koridor 9 Pinang Ranti Pluit. Koridor 10 PGC 2 Tanjung Priuk, koridor 11 Kampung Melayu Pulau Gebang, koridor 12 Penjaringan Tanjung Priuk, koridor 13 Puri Beta Tendean. Dan pemirsa, untuk mengetahui situasi terkini di hari pertama jam operasional Transjakarta 24 jam, kita akan bergabung bersama Nasta Syafrina di halte Transjakarta Bundaran HI. Nasta, bagaimana persiapan yang akan dimulai pada malam hari ini 24 jam bus Transjakarta beroperasi kembali? Ya, selamat malam Abraham dan juga pemirsa. PT Transjakarta kini sudah memperpanjang untuk jam operasional bus Transjakarta ini menjadi 24 jam. Di mana untuk jam operasional ini berlangsung di 13 koridor. Hal ini dilakukan untuk membantu masyarakat yang sedang melakukan aktivitas hingga larut malam. Tidak hanya itu, Abraham dan juga pemirsa, hal ini juga sebagai solusi di masyarakat lantaran untuk menggunakan transportasi publik, mengingat juga harga BBM kini menjadi naik. Kemudian juga jika kita melihat lagi untuk jam operasionalnya ini berlangsung mulai pukul 5 hingga pukul 22 waktu Indonesia Barat. Kemudian juga untuk angkutan malam hari ini atau yang seringkali kita sebut AMARI, ini juga berlangsung pada pukul 22 hingga pukul 5 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya memang ini pada saat pandemi COVID-19 di sini tidak berlangsung 24 jam. Namun di sini juga berlangsung mulai pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat.
Jika kita melihat lagi memang di sini juga terdapat 18 koridor, di mana 18 koridor ini berada di rute M1 yaitu Blok M ke kota, kemudian juga rute M2 Pulau Gadung 1 menuju ke Harmoni, kemudian rute M3 ini berlangsung di Kalideres ke Pasar Baru, kemudian rute M4 ini ke Pulau Gadung 2 menuju ke Tosari, kemudian juga rute M5 ini PGC 1 menuju ke Ancol, kemudian rute M6 ini dari Ragunan menuju ke Harmoni via Kuningan, kemudian juga rute M7 ini dari Kampung Rambutan menuju ke Harmoni via Tomang ataupun juga Grogol 2. Kemudian rute M9 ini dari Pinang Ranti menuju ke Pluit. Kemudian untuk rute ke M10 ini dari PGC 2 menuju ke Tanjung Priuk. Kemudian yang terakhir ini rute M11 Pulau Gebang menuju ke Pulau Gebang 2 via Klender. Kemudian untuk M12 ini berada di Penjaringan menuju ke Sunter Boulevard Barat. Dan yang terakhir ini rute M13 berada di Puri Beta 2 menuju ke Tendean. Sehingga hal ini juga Abraham dan juga pemirsa, apabila pemirsa ini akan menggunakan transportasi Transjakarta pada saat malam hari, ini kami himbau untuk terus berhati-hati mengingat juga sudah malam. Abraham. Terima kasih Nasta Syafrina, laporan Anda langsung dari sekitar halte Transjakarta Bundaran HI. Pemirsa, sejumlah data pemerintah diduga diretas oleh hacker dengan akun Bjorka. Pemerintah didesak segera mengesahkan RUU Perlindungan Data Pribadi agar masyarakat tidak resah. Dalam 3 hari terakhir, akun dengan nama Bjorka menuai sorotan karena menyinggung berbagai persoalan di Indonesia. Mulai dari pengungkap otak pembunuhan aktivis HAM Munir hingga menyinggung pegiat media sosial Denny Siregar. Bjorka juga mengklaim telah membocorkan data-data dan dokumen dari Presiden Republik Indonesia, seperti dokumen Badan Intelijen Negara. Akun Bjorka pun sempat ditangguhkan. Terkait hal ini, Menko Polhukam Mahfud MD mengakui ada kebocoran data negara yang terjadi belakangan ini. Namun Mahfud menyebut data itu bukan dokumen rahasia karena bisa diambil dari berbagai sumber terbuka. Belum ada yang membahayakan dari isu-isu yang muncul itu kan itu yang sudah ada di koran tiap hari. Wah ini ingin jadi presiden, ini begini, ini gini. Kan cuma itu aja. Nggak ada yang rahasia negara itu kalau saya baca dari yang beredar itu. Sehingga itu bisa saja kebetulan sama dan kebetulan bukan rahasia juga. Barangkali cuma dokumen biasa yang terbuka itu. Tetapi itu memang terjadi. Ya, misalnya di Dukcapil ada, di macam-macam lah di beberapa tempat. Sementara itu Menteri BUMN Erick Thohir yang sempat disinggung Bjorka mengaku tak marah. Namun ulah hacker tersebut dianggap tak layak lantaran membocorkan data pribadi sejumlah pejabat Republik Indonesia. Tentu saya tidak marah karena itu merupakan data-data yang secara normal sebagai pejabat publik. Ya, tetapi tentu kita harus saling menghargai. Ya, karena data-data itu ada yang memang juga tidak layak untuk dipublikasi. Bukan data saya memang sudah. Dan saya berharap tentu tadi pemerintah bekerja sama, para hackers pun yang kebetulan merasa kurang diapresiasi, bicara juga mulai kepada pemerintah. Lebih lanjut, Erick Thohir menyebut pemerintah akan memperbaiki sistem agar institusi, lembaga, dan lainnya tidak mudah diretas. Sementara itu, Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono menepis adanya kebobolan data terkait Presiden Joko Widodo. Pihak Setpres pun sedang membahas terkait pengamanan siber dengan pihak-pihak terkait. Isu dokumen rahasia Presiden yang bocor akibat diretas oleh Bjorka semakin kencang. Namun Sekretariat Presiden membantah data terkait Presiden Jokowi dibobol. Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono menyebut, jikapun ada peretasan, peretasannya bisa melihat data di bagian luar saja. Pihaknya pun sedang membahas terkait pengamanan siber dengan pihak-pihak terkait. Jadi gini, kalaupun itu bisa masuk, itu paling masuk yang bisa di daftar isi aja. Artinya surat-surat, isi surat itu tidak akan saya yakin nggak? Sejauh ini tidak. Karena kan saya yang tahu. Kalaupun bisa meratas paling masuk ke window awal, dan window awal itu kan banyak pagernya lah.
kira-kira seperti itu. Untuk antisipasi ke depannya Pak, apakah juga ada misalnya penambahan Ya, sedang dirapatin siang dan tadi pagi terkait dengan pengamanan cyber. Ini siapa aja Pak dari BSSN? Semua yang terkait. Di sisi lain, Badan Siber Sandi Negara atau BSSN mengaku selalu mengirimkan notifikasi terkait anomali trafik dalam sistem elektronik kementerian dan lembaga negara. Hal ini dilakukan untuk memastikan ada adanya ancaman terhadap keamanan data pada lembaga negara. Early warning itu sepakat ya bahwa sebenarnya di BSSN juga sudah mengirimkan notifikasi terhadap semua kementerian dan lembaga dalam monitoring traffic yang dilakukan oleh National Security Operation Center. Nah, monitoring ini juga kita lakukan setiap hari 24 jam. Kita berikan notifikasi ke semua kementerian lembaga untuk melihat ada celah-celah kerawanan ataupun anomali traffic yang tidak wajar. BSSN juga menyebut keamanan siber merupakan tanggung jawab bersama dan telah menyusun pedoman pengamanan dan penyelenggaraan sistem elektronik. Pemirsa, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto memuncaki pilihan Capres 2024 dengan elektabilitas tinggi dalam Survei Nasional Indo Strategi Research and Consulting. Survei dilakukan atas 3 nama besar Capres untuk Pesta Demokrasi 2024. Indo Strategi Research and Consulting merilis hasil survei peta dukungan pemilih parpol terhadap 3 besar Capres serta isu masa jabatan Presiden 2024. Dari hasil survei, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto raih elektabilitas tertinggi sebagai Capres 2024. Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menempati posisi kedua dan ketiga. Sebagai ketua umum partai, memiliki jabatan publik dan pernah maju dalam pilpres. Secara popularitas, dia tertinggi sehingga potensi secara elektabilitas lebih tinggi. Di samping memang bisa jadi publik melihat dari kinerja Prabowo Subianto ini sebagai Menhan juga dipandang positif sehingga elektabilitas juga tinggi. Tren positif Prabowo Subianto dipengaruhi oleh kinerjanya sebagai Menhan dan efek dari deklarasi koalisi PKB dengan Gerindra. Tim Liputan iNews melaporkan. Aksi heroik warga selamatkan pengendara motor yang terseret arus tuai pujian warganet. Informasinya kami hadirkan untuk Anda saat lagi.